Shalom, selamat pagi kepada seluruh anggota Jemaat Agape yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat kembali keunikan lain dari firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang boleh kita lihat pada kesempatan ini dalam pelajaran kita hari Senin 30 Maret 2020. Ini penting untuk kita mengetahuinya agar kita boleh melakukan penterjemahan Alkitab itu sesuai dengan bagaimana Alkitab itu dibuat. Nah, penulis dan juga tempat orang-orang yang telah menulis Alkitab itu menunjukkan bahwa Allah bekerja dengan cara yang unik di dalam penulisan akan firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita kenal. Latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tahun atau masa yang berbeda, bahkan juga ya dari budaya yang berbeda. Katakanlah Musa, ya, dia seorang anak Ibrani yang diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Dia juga menulis Alkitab. Katakanlah Amos, ya, seorang peternak yang Tuhan juga gunakan. Katakanlah Daniel, ya, pejabat tinggi negara, ya, orang nomor 2 ya setelah raja itu adalah Daniel dan 2 orang sahabatnya yang lain. Nah, mereka adalah pejabat tinggi negara yang Tuhan juga gunakan untuk menulis akan firman Tuhan. Ya, kemudian katakanlah Matius, seorang bea cukai, ya, seorang pegawai negeri kalau pada saat ini, ya. Tuhan juga gunakan mereka untuk menulis Alkitab. Kemudian Yeremia, seorang yang masih muda, ya, dia bilang, aduh Tuhan, aku ini masih muda, belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan juga gunakan mereka. Bahkan salah seorang murid Yesus yang dia sangat kasihi, yaitu Yohanes Kekasih. Tuhan pun gunakan dia. Meskipun dalam masa penawanan di Pulau Patmos, dia tetap Tuhan gunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi kita pada saat ini, melalui tulisan-tulisannya yang begitu luar biasa dan dahsyat. Nah, jadi saudara-saudariku, cara Allah memilih orang-orang, cara Allah menggunakan mereka, ya, sesuai dengan usia yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan zaman yang berbeda. Ini merupakan salah satu keunikan dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Namun dari semua hal yang saya sebutkan tadi, usia yang berbeda, pola pikir yang berbeda, kemudian tempat tinggal yang berbeda, tahun yang berbeda, ya, pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Namun meskipun mereka didapati banyak perbedaan satu dengan yang lain, tetapi mereka memiliki cerita yang sama. Mereka memiliki poin yang sama terhadap apa yang mereka tuliskan, meskipun mereka hidup dari masa ke masa. Berbeda tahun, berbeda masa, berbeda bahasanya. Nah, saudara-saudariku, di mana yang menjadi kesatuan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi? Mereka satu di dalam hal penuntunan akan penulisan firman itu. Kita sebut dia Roh Kudus. Roh yang sama yang telah menuntun Musa, maka roh yang sama juga yang telah menuntun Amos. Roh yang sama juga yang telah menuntun Daniel. Roh yang sama juga yang telah menuntun Yohanes Kekasih. Roh yang sama juga yang telah menuntun Matius. Katakanlah juga Dr. Lukas dalam meneliti akan sejarah kitab-kitab sehingga dia menuliskan kitab Lukas. Roh yang samalah yang menuntun mereka. Nah, jadi keunikan dari firman Tuhan ini adalah meskipun diciptakan, meskipun ditulis oleh orang yang berbeda, masa yang berbeda, usia yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, tetapi persamaannya adalah mereka sama-sama dituntun oleh Roh Kudus. Roh yang sama. Roh yang sama, itu sebabnya Paulus mengatakan, itulah sebabnya firman Tuhan itu ditulis
pada masa dahulu kala untuk menjadi pembelajaran bagi kita, menolong kita untuk tetap setia dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika kita belajar akan firman Tuhan, firman Allah yang unik ini, kita tidak hanya memiliki pengharapan di masa yang akan datang, tapi kita juga bisa menjalani hari-hari kita pada saat ini dengan penuh keyakinan, karena firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia selalu bersama-sama dengan umat-umatnya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak seluruh kita agar kita lebih percaya kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan, tapi ingat, jangan lupa untuk meminta kehadiran Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, agar Roh yang sama yang telah menuliskan kitab itu melalui hamba-hambanya yang Dia pilih pada masa dahulu kala akan juga menuntun kita dan memberikan pemahaman kepada kita, sehingga kita dapat mengerti, menafsirkan, mengambil kesimpulan dari firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak hanya memahami sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tuntunan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk percaya dan juga melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semuanya.